Sebenarnya nih ada satu keunggulan yang sekarang sedang kita jalankan, yaitu soal kebijakan di internal kita untuk mengakselerasi agar studi kita itu cepat selesai. Jadi studi di Universitas Muhammadiyah Mataram itu bisa diakselerasi lebih cepat, ya. Selain dengan jalur mengikuti kegiatan-kegiatan MBKM, ya, yang 8-9 BKP itu, juga kita memiliki kebijakan internal. Jadi setiap mahasiswa yang mengikuti kegiatan di luar kegiatan akademik perkuliahan, yang capaian waktunya itu 1 bulan ya ke atas, itu kita konversi. Jadi kita beri rekognisi dia. Jadi kalau 1 bulan, jadi nanti ada 2 SKS mata kuliah yang kita bebaskan. Kalau kegiatannya 2 bulan, kita kasih 4 SKS. Kalau 3 bulan ada 6 SKS. Tapi kalau misalnya lolos PPK Ormawa, ya, itu mereka akan dikonversi 9 SKS. Ada mahasiswa yang secara mandiri ikut kompetisi di tingkat provinsi, wilayah, atau tingkat nasional. Sepulang dari kompetisinya, mereka tinggal klaim aja prestasinya. Ini sertifikat saya dapat juara, klaim, nanti kita beri insentif penghargaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Pia Kamalia Kartika di podcast IBC, Islamik Berkarakter dan Cerdas. Lama tak jumpa dengan teman-teman sahabat kaum podcast dimanapun berada. Dan sekarang kita sudah bersama dengan narasumber kita. Kali ini kita turut mengundang Wakil Rektor 3 Universitas Muhammadiyah Mataram. Tentu pembahasan yang cukup menarik. Untuk itu jangan lupa ikutin kegiatan kami hari ini dari awal sampai akhir. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua nanti. Oke, selamat siang Bapak. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik dan sehat. Alhamdulillah. Ini kedua kalinya Pak nih? Ya, kedua kali. Kedua kalinya kita turut mengundang Wakil Rektor 3. Mungkin kita bisa kenalan dulu Pak sebelum kita memasuki topik yang lebih dalam nanti. Kita kenalan dulu dengan teman-teman yang ada di rumah. Namanya seperti apa? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Erwin. Pak Erwin. Sekarang menjabat sebagai Wakil Rektor 3 yang membidangi kemahasiswaan dan alumni. Ya, kebetulan saya juga alumni di Universitas Muhammadiyah Mataram. Tahun berapa Pak? Saya tamat tahun 2007. 2007. Saya masih SD Pak. Masih SD. Bahkan mungkin belum masuk. Ya. Masih umur 5 tahunan lah. Ngomongin soal Bapak menjabat menjadi Wakil Rektor 3 yang menekuni bidang kemahasiswaan dan alumni Pak. Sebelum itu kami boleh tahu nggak Pak, dulu Bapak kuliah di Universitas Muhammadiyah S1 apa gimana? S1-nya ambil jurusan apa? Ya, alhamdulillah saya adalah alumni Universitas Muhammadiyah Mataram untuk studi S1-nya di program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Alhamdulillah di tahun 2023 masuk dan bisa lulus tepat waktu di tahun 2007. 2007. Oke. Gimana setelah Bapak ini sebagai alumni, terus tiba-tiba sekarang sudah menjadi bagian penting dalam menunjang kemajuan universitas, seperti apa Pak? Tentu sebagai alumni saya bangga dengan keadaan yang sekarang sudah luar biasa mengalami kemajuan Universitas Muhammadiyah Mataram ini. Sekaligus menjadi tantangan bagi saya karena kebetulan mendapat amanah menjadi bagian dari pimpinan. Ya tentu kita ingin mengakselerasi kemajuan-kemajuan lainnya, gitu ya. Dengan kapasitas saya sebagai Wakil Rektor 3, tentu yang ingin kita kembangkan juga adalah kemajuan-kemajuan dalam hal pengembangan potensi minat dan bakat mahasiswa, serta kita berharap alumni kita itu adalah alumni yang berkualitas dan nanti dapat menghadapi tantangan zaman ini dan terserap oleh dunia kerja. Nah, itu yang menjadi impian kita dan insya Allah kita ikhtiarkan itu. Nah, untuk jabatan menjadi Wakil Rektor 3 ini dalam jangka waktu kurang dari setahun ya Pak ya? Iya. Nah, kira-kira visi misi yang Bapak bawa dari program ini seperti apa?
Saya kira sederhana saja ya, karena tidak ada visi misi wakil rektor tentunya. Visi misi itu adalah visi misi universitas. Nah, kita ingin mendorong di bidang kemahasiswaan dan alumni ini agar mahasiswa maupun alumni kita itu adalah mahasiswa dan alumni yang itu unggul dan kompetitif dan berdaya saing. Kita ingin mendorong seperti itu. Jadi generasi alumni Universitas Muhammadiyah Mataram itu harus menjadi generasi yang produktif. Jadi bisa menciptakan lapangan kerja, dapat menghasilkan aktivitas-aktivitas yang bermakna, lalu kemudian selalu berpartisipasi dalam kompetisi-kompetisi apapun yang berkenaan dengan minat dan bakat mereka, dan tentu meraih prestasi. Nah, itu yang kita impikan. Oke, dari harapan tadi Pak, dari harapan yang sama-sama kita lagi perjuangkan gitu. Di tengah proses itu kira-kira program unggulan apa yang sedang dikembangkan oleh universitas sendiri untuk meningkatkan kualitas pengalaman dari mahasiswa sendiri seperti apa? Iya, kita terus mendorong adik-adik mahasiswa ini untuk produktif melaksanakan program-programnya. Sekarang sedang berlangsung yang menjadi kebanggaan kami di Universitas Muhammadiyah Mataram. Ada 4 kelompok mahasiswa kita yang sedang menyelenggarakan kegiatan PPK Ormal. Jadi program peningkatan kapasitas organisasi kemahasiswaan yang diselenggarakan di Lombok Utara. Ada 4 kelompok. Jadi kalau tahun yang lalu itu ada 3 kelompok. Tahun ini ada 4 kelompok. Jadi tiap tahun tetap ada. Jadi tiap tahun selalu dibuka oleh pemerintah, dan syukurnya kita mengalami peningkatan. Jadi, tidak hanya bertahan pada angka misalnya 3 kelompok, tetapi meningkat menjadi 4 kelompok. Tahun kemarin dari 3 kelompok itu lolos 2 kelompok ke kompetisi nasional Abdi Daya yang diselenggarakan di Universitas Negeri Jember. Tahun ini kita berharap juga mengalami peningkatan. Kalau tidak bisa semuanya 4-4-nya, ya kita targetkan bisa 3 kelompok bisa lolos di tingkat nasional. Demikian juga PKM, program kreativitas mahasiswa tahun ini itu lolos 10, tahun lalu itu 7. Ini kan artinya apa yang kita cita-citakan tadi menjadi generasi yang produktif dan kompetitif itu ya bukan hanya soal cita-cita saja, tetapi dicapai oleh kita perlahan perlahan. Nah, jadi kita berharap tantangan kita adalah membina adik-adik ini agar bisa meraih kompetisi di tingkat nasional. Mudah-mudahan ada yang lolos di PIMNAS. Nah, itu mimpi kita. Nah, tadi untuk tantangan terbesarnya dari Bapak sendiri ya selaku Wakil Rektor 3, bagaimana kita menarik minat mahasiswa untuk tetap produktif dalam mengikuti kegiatan-kegiatan, entah itu ekstrakurikuler, kegiatan-kegiatan kampus gitu. Kira-kira solusi apa yang dicanangkan dari Bapak sendiri nih, mengingat bagaimana minat mahasiswa misalkan dia lagi turun nih untuk mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut. Nah, solusi dari Bapak sendiri seperti apa? Ya, memang menjadi tantangan tersendiri bagi kita soal motivasi mahasiswa. Jadi, angka partisipasi mahasiswa dalam berbagai kegiatan itu memang mengalami penurunan. Lalu ini menjadi tantangan bagi kami untuk bagaimana agar motivasi mahasiswa itu mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Apa yang bisa kita lakukan untuk membangun kesadaran itu, kesadaran kolektif mahasiswa itu adalah dengan cara terus mensosialisasikan, ya, terus menyampaikan informasi-informasi yang kira-kira itu bisa menjadi cambuk bagi mereka untuk ikut dalam kegiatan itu. Hal itu sudah dilakukan, bukan hanya soal cita-cita, keinginan. Kami kemarin mendorong agar unit kegiatan mahasiswa di tingkat universitas itu kita targetkan agar ada yang bisa lolos dalam kompetisi nasional. Dan itu terbukti. Hari ini mahasiswa pecinta alam Universitas Muhammadiyah Mataram adalah salah satu organisasi kemahasiswaan yang lolos pendanaan di kegiatan PPK Ormal. Nah, ini kan adalah capaian-capaian yang kita targetkan. Sekarang juga kita sedang memiliki program mentoring bisnis. Kita tahu bahwa mahasiswa kita itu memiliki skill di bidang itu. Hanya saja kan tidak difasilitasi.
Nah, sekarang kita beri motivasi kepada mereka, kita beri pendampingan dengan tajuk kegiatan mentoring bisnis. Harapan kita, motivasi bisnisnya tumbuh, lalu mereka bisa menjadi pelaku-pelaku usaha kecil dan menengah. Ini yang kita dorong. Dan tidak hanya, lagi-lagi tidak hanya soal cita-cita ini. Kami sudah juga membuktikan 3 kelompok sudah ada ya, sebagai basic itu. Nah, sekarang juga di bidang bisnis kita lolos 1 pendanaan P2MW yang tahun-tahun sebelumnya belum pernah kita peroleh. Sekarang sudah ada 1 kelompok dari mahasiswa bisnis. Jadi ke depan kita berharap mengalami peningkatan lebih banyak lagi. Dan banyak prestasi yang bisa diraih termasuk misalnya pengembangan minat dan bakat. Kemarin alhamdulillah di kegiatan Peksimida itu juga alhamdulillah ada 2 mahasiswa kita yang insya Allah akan kita kirim dalam ajang kompetisi nasional Pekan Seni Mahasiswa Nasional. 2 tangkai lomba yang insya Allah akan diwakili oleh mahasiswa umat itu adalah tangkai lomba menulis lakon dan juga tangkai lomba menyanyi dangdut. Nah, dengan pengalaman ini kita berharap di Peksimida tahun berikutnya ya, jumlah tangkai lomba yang bisa kita raih kemenangan di tingkat daerah itu lebih banyak dan kita bisa mengirim mahasiswa lebih banyak lagi. Selain banyaknya kegiatan-kegiatan yang sudah ditunjangi oleh universitas sendiri, sebagaimana tadi seperti mentoring bisnis, inklusi bisnis, gitu Pak, termasuk bagaimana peran teknologi saat ini Pak untuk meningkatkan layanan bagi mahasiswa itu seperti apa? Oh iya, kita juga sedang mendorong agar pemanfaatan platform media sosial itu harus lebih masif kita gunakan untuk mensosialisasikan hal-hal baik tentunya. Jadi setiap kegiatan kemahasiswaan itu selalu kita informasikan, sebar siar melalui media sosial yang kita miliki. Ya termasuk di antaranya melalui acara-acara podcast seperti ini. Lalu kemudian juga ada misalnya ada kegiatan radio talk show misalnya, ada di media sosial IG, ada di Facebook dan sebagainya, itu kita terus siarkan. Dan dengan demikian kita berharap publik akan melirik umat ini menjadi salah satu perguruan tinggi yang sangat atau cukup bergengsi di NTB. Nah, ngomongin soal media sosial tadi Pak, kira-kira bagaimana universitas ini berperan dalam meningkatkan karakter mahasiswa ya di luar akademis sendiri Pak. Jadi seperti apa kiranya universitas ini memiliki peran yang aktif ketika mahasiswa untuk memilih karakter mereka di luar akademik, di luar non pendidikan gitu. Kira-kira seperti apa Pak? Iya, dalam rangka untuk membentuk karakter positif dari mahasiswa, jadi dapat kita lakukan melalui kegiatan-kegiatan pelatihan organisasi misalnya. Nah, di samping itu juga kita di umat ini sudah memiliki satu lembaga yang insya Allah kita hajatkan untuk mengawal terbentuknya integritas mahasiswa dan akademisi di lingkungan umat. Yaitu kita telah membentuk satuan tugas penanganan dan penanggulangan kekerasan seksual. Nah, itu juga adalah satu lembaga yang akan mendukung upaya pembentukan karakter dan meminimalisir hal-hal yang hari-hari ini kan menjadi perbincangan orang. Tidak hanya di tingkat perguruan tinggi, tetapi di pondok pesantren bahkan terjadi. Gitu ya. Jadi kita sejak dini sudah mulai berupaya untuk meredam hal-hal seperti itu di lingkungan umat. Di samping itu juga di fakultas-fakultas kan ada wakil dekan bidang mahasiswa dan alumni itu. Ada juga peran mahasiswa dosen PA pembimbing akademik yang itu juga ya itu menginput informasi-informasi positif ya dan berupaya agar meminimalisir resiko-resiko yang berkenaan dengan tindakan-tindakan amoral misalnya. Jadi itu adalah hal yang bisa kita lakukan. Ke depan juga kita akan bermitra dengan lembaga-lembaga penegak hukum misalnya pihak kepolisian ya, untuk memberikan
informasi-informasi positif dan mengingatkan kita semua tentu. Jadi banyak sekali, salah satunya PPKS tadi Pak, Ya. yang insya Allah itu salah satu yang ada di ITB sendiri, di perguruan tinggi yang ada di Nusa Tenggara Barat, baru Universitas Muhammadiyah kalau nggak salah. Sekarang sudah banyak. Oh, sudah banyak Sudah sekarang. banyak yang membentuk PPKS karena PPKS itu menjadi salah satu indikator yang digunakan oleh pemerintah sebagai syarat menerima beasiswa KIP. Ya. Tetapi PPKS umat itu adalah salah satu PPKS yang cukup diperhitungkan. Kenapa saya sebut cukup diperhitungkan? Karena yang mewakili Bali Nusra itu kemarin dalam pertemuan terbatas di Jakarta, itu adalah perwakilan PPKS dari Universitas Muhammadiyah Mataram. Disejajarkan dengan PPKS yang ada di perguruan tinggi besar-besar di sana, UI, UPI, gitu ya. Brawijaya. Jadi di NTB kita yang mewakili. Nah, ini adalah satu kebanggaan bagi kita dan kita dorong terus agar PPKS ini bisa berkinerja lebih baik dan resiko-resiko kekerasan itu kita hindari. Nah, ngomongin soal itu, jadi supaya para kita khususnya mahasiswa ya Pak ya, khususnya mahasiswa-mahasiswa yang terlibat, entah itu juga tenaga pendidik yang terlibat di dalam Universitas Muhammadiyah Mataram, kiranya terjadi hal-hal seperti itu Pak, yang hal-hal yang tidak kita inginkan seperti kekerasan, bullying gitu ya, kiranya nanti akan terjadi. Bagaimana si korban ini ketika dia ingin mengungkapkan atau ingin istilahnya speak up Pak, untuk berani bahwa saya diginiin atau apa gitu Pak, atau dia tidak mendapatkan hal-hal yang bikin dia nyaman gitu. Nah, kiranya universitas melihat itu ganjaran apa sih yang harus diperlukan gitu untuk korban dan juga pelaku gitu. Ya. Secara teknis tentu yang berhak menjawab adalah teman-teman Satgas ya, PPKS. Tetapi secara umum setiap tindakan kejahatan dilakukan oleh siapapun, bukan hanya mahasiswa, karena kejahatan itu berpotensi dilakukan oleh siapapun. Ya. Itu mesti akan kita tindak secara tegas. Ya. Baik diberikan sanksi akademik secara internal maupun jika tingkat kekerasan yang dilakukan itu tidak dapat ditolerir, ya kita bawa ke ranah hukum. Jadi kita patuh terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di negeri kita ini. Kami juga sekarang sedang membentuk unit pelayanan disabilitas. Iya. Ya, jadi ULD itu sekarang kita sedang bentuk. 1-2 hari lagi kami akan menyelenggarakan kegiatan pembentukan lembaganya. Dan ini juga dalam rangka untuk meminimalisir atau memfasilitasi teman-teman, adik-adik yang berkebutuhan khusus, atau dengan kata lain adalah keluarga kita, sahabat kita yang memiliki kelebihan khusus. Jadi kita fasilitasi itu. Jadi kampus Universitas Muhammadiyah Mataram ini kita ciptakan sebagai kampus yang ramah untuk semua. Jadi tidak untuk kelompok tertentu saja. Jadi insya Allah aman Mbak ya. Insya Allah aman. Aman. Jadi buat teman-teman yang ingin masuk universitas dan bergabung bersama kami di Universitas Muhammadiyah Mataram, jangan lagi untuk ragu gitu Pak ya. Karena insya Allah banyak banget fasilitas yang didapat, terutama sekarang adanya yang baru ini Pak, ramah disabilitas. Ramah disabilitas. Kemudian Pak, kiranya apa sekarang tren yang akan istilahnya bisa nih untuk 10 tahun ke depan atau beberapa tahun ke depan menjadi tren untuk perguruan tinggi selanjutnya? Seperti apa untuk memajukan perguruan tinggi? Iya, di era sekarang tentu kita tidak bisa sekedar mengandalkan kemampuan diri dan internal kita, tetapi keunggulan-keunggulan itu harus diraih dengan kolaborasi. Bermitra dengan siapa saja. Ya, tentu dengan koridor bahwa kemitraan kita itu adalah kemitraan dalam hal yang positif. Meraih keunggulan dengan cara-cara yang positif tentunya. Jadi ke depan kita mengajak semua pihak, baik dunia industri maupun dunia usaha, bisa berkolaborasi dengan kita untuk melakukan hal-hal positif bagi masyarakat luas.
Dan saya yakin mahasiswa kita, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Mataram, itu adalah generasi yang punya bakat di bidang itu. Mereka punya kepekaan sosial, mereka punya kemampuan intelektual, ya, yang itu berpotensi untuk mengembangkan diri, juga membesarkan nama Universitas Muhammadiyah Mataram. Jadi ke depan kita siap dengan cara itu. Jadi kita justru melihat peluang dakwah itu tidak hanya sekedar dengan ceramah, tapi memberi contoh dan teladan yang baik itu adalah bagian dari jalan dakwah kita. Gitu. Oke, ngomongin soal alumni Pak. Ya. Bapak selaku alumni di tahun 2007 dan sekarang menjabat sebagai Wakil Rektor 3, ini sudah menjadi capaian yang luar biasa istilahnya. Sudah menjadi kemajuan yang istilahnya cukup signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Nah, menurut Bapak sendiri selama dari tahun ke tahun melihat alumni di Universitas Muhammadiyah sendiri seperti apa, Pak? Ya, sebagai alumni tentu saya merasa bangga dengan capaian-capaian baik bagi diri saya, juga bagi alumni-alumni yang lain. Alumni kita alumni yang cukup kompetitif sebenarnya. Ya, bisa meraih peluang kerja yang bergengsi juga di luar sana. Kalau tidak hanya besar dan unggul di kampung sendiri misalnya, tetapi begitu keluar ke luar daerah, kita juga cukup kompetitif. Jadi yang memiliki kapasitas dan jabatan lebih dari saya itu sebenarnya banyak sekali. Bahkan di perguruan tinggi negeri dan besar di luar NTB, di Jawa. Nah, jadi ke depan kita ingin mendorong agar ayo menjadi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Mataram dan kelak akan menjadi alumni itu bukan sesuatu yang harus dikhawatirkan, justru menjadi kebanggaan. Karena Universitas Muhammadiyah Mataram telah mencetak generasi-generasi unggul. Ya. Jadi misalnya Kepala Dinas Sosial NTB itu alumni kita. Alumni Universitas Muhammadiyah Mataram. PJ Wali Kota Bima itu adalah alumni Universitas Muhammadiyah Mataram. Dan saya kira pejabat-pejabat yang lain juga beririsan dengan Universitas Muhammadiyah Mataram. Dan selalu kemanapun kita pergi, orang selalu berbicara bahwa alumni Universitas Muhammadiyah Mataram itu selalu unggul. Dia tidak kalah dibandingkan alumni-alumni dari perguruan tinggi besar lainnya. Jadi ini menjadi catatan penting bagi kita. Jadi Universitas Muhammadiyah Mataram itu bergengsi. Iya. Jadi jangan menganggap bahwa tidak bergengsi, justru bergengsi menjadi bagian dari keluarga besar Universitas Muhammadiyah Mataram. Siap kompetisi dengan siapapun, saya kira. Jadi itu juga sudah terbukti, Pak, ya? Terbukti. Dari tahun ke tahun kita juga sudah mengalami peningkatan yang signifikan, bahwasannya Universitas Muhammadiyah Mataram juga universitas terbaik ya, universitas swasta terbaik di NTB juga. Ya. Nah, untuk yang terakhir Pak, kiranya apa pesan Bapak yang bisa disampaikan kepada mahasiswa tentang pentingnya peran mereka terhadap universitas dan masyarakat nanti seperti apa? Ya, jadi semua kita keluarga besar Universitas Muhammadiyah Mataram, terutama mahasiswa dan alumni itu memiliki peran yang strategis untuk menyampaikan informasi positif tentang institusi kita. Jadi CR itu sebenarnya bisa dilakukan dengan cara yang cukup sederhana. Jadi tidak perlu misalnya berada di atas panggung, gitu ya. Tapi dengan membuktikan bahwa kita adalah alumni yang berkarakter, berperilaku baik, gitu ya, dan menyebarkan sikap-sikap positif di masyarakat, itu sebenarnya kita sedang berkontribusi untuk kampus. Nah, oleh karena itu sebagai alumni, sebagai mahasiswa, mari kita sama-sama bergerak ya pelan-pelan tapi pasti memberikan informasi dan edukasi terhadap masyarakat bahwa menyekolahkan anak gitu ya, itu adalah investasi utama. Ya. Salah satu pilihan yang tepat ya, yang bisa dipilih oleh masyarakat itu adalah Universitas Muhammadiyah Mataram dengan sejumlah pilihan yang luar biasa. Ada 31 program studi diploma dan S1 kita, ditambah dengan 2 prodi pasca sarjana, dan insya Allah
Mohon doanya di tahun ini semoga segera keluar izin untuk fakultas kedokteran. Jadi mau bilang apa lagi? Keunggulan semuanya ada. Tinggal saya selalu mengatakan kepada adik-adik mahasiswa bahwa kita ini bukan tidak memiliki potensi. Iya. Ya, kita bukan tidak bisa. Pertanyaannya justru maukah kita untuk meraih keunggulan itu? Karena pertanyaan ini yang mesti menjadi tantangan bagi kita. Ya, bukan pertanyaannya jangan bisakah kita? Kalau bisa ya pasti bisa. Sejauh kita memiliki kemauan untuk meraih keunggulan pasti bisa. Dan itu menjadi tolak ukur utama. Dan ya pelan-pelan mahasiswa kita sudah menunjukkan itu. Ya. Bahwa berangkat dari keinginan sehingga mereka bisa meraih keunggulan. Jadi pertanyaannya dibalik Pak Gi. Betul. Mau nggak sih sekarang kita untuk bertindak gitu? Ya. Sejauh apa gitu? Tergantung bagaimana kemauan kita. Gitu Pak Gi. Betul. Alhamdulillah cukup menarik dan insya Allah ini juga menjadi pembahasan yang bisa bermanfaat untuk kita semua sekaligus informasi dan edukasi yang insya Allah bermanfaat juga buat teman-teman yang atau masyarakat luas yang ingin menyekolahkan anak-anaknya, Pak gitu, keluarga, saudara gitu. Silakan bergabung bersama kami di Universitas Muhammadiyah Mataram. Sebelum diakhiri itu sebenarnya nih ada satu keunggulan yang sekarang sedang kita jalankan, yaitu soal kebijakan di internal kita untuk mengakselerasi agar studi kita itu cepat selesai. Jadi studi di Universitas Muhammadiyah Mataram itu bisa diakselerasi lebih cepat. Ya. Selain dengan jalur mengikuti kegiatan-kegiatan MBKM ya, yang 8-9 BKP itu, juga kita memiliki kebijakan internal. Jadi setiap mahasiswa yang mengikuti kegiatan di luar kegiatan akademik perkuliahan, yang capaian waktunya itu 1 bulan ya ke atas, itu kita konversi. Jadi kita beri rekognisi dia. Jadi kalau 1 bulan, jadi nanti ada 2 SKS mata kuliah yang kita bebaskan. Kalau kegiatannya 2 bulan, kita kasih 4 SKS. Kalau 3 bulan ada 6 SKS. Tapi kalau misalnya lolos PPK Ormawa, ya, itu mereka akan dikonversi 9 SKS. 4 SKS-nya untuk mata kuliah KKN. Ya, 5 SKS lainnya itu nanti ya kita serahkan kepada prodi. Kira-kira mata kuliah mana yang cocok di konversi atau direkognisi. Demikian juga untuk kegiatan PKM, program kreativitas mahasiswa, dan kegiatan-kegiatan yang lain. Ya, sejauh kegiatan-kegiatan itu dilakukan atas pengetahuan institusi dan mendapat pendampingan oleh dosen pendamping atau dosen pembimbing, maka itu akan kita rekognisi. Nah, lalu setiap prestasi yang dicapai oleh mahasiswa nanti kita kasih rewardnya. Jadi sudah ada Pak Gi? Sudah ada regulasinya. Jadi dan bukan hanya regulasi sebenarnya sudah kita jalankan. Kalau ada mahasiswa yang secara mandiri ikut kompetisi di tingkat provinsi, wilayah atau tingkat nasional. Sepulang dari kompetisinya, mereka tinggal klaim aja prestasinya. Ini sertifikat saya dapat juara, klaim, nanti kita beri insentif penghargaan. Jadi ini dalam rangka untuk memberi semangat. Ya, tantangan bagi adik-adik bahwa setiap apa yang kita lakukan, prestasi yang kita raih itu bernilai. Ya, tentu tidak hanya kita lihat bahwa nilainya rupiah, tetapi memberi penghargaan itu penting bagi kita. Ya, agar kedepannya generasi berikutnya juga berbondong-bondong untuk mengikuti itu. Kegiatan apa saja, jadi tidak ada batasannya. Tidak ada batasan? Tidak ada batasan. Jadi bebas mahasiswa mau milih kegiatan apa aja yang akan mereka lakukan. Selama jangka waktunya sebulan, 2 bulan, program kerjanya itu tetap direkognisi nanti. Tetap direkognisi. Yang penting tidak kurang dari 1 bulan ya. Ya, dan kegiatan itu ada surat tugasnya, jadi dia tidak diam-diam. Tapi kalau lomba dia tidak bisa direkognisi. Misalnya lomba ngaji misalnya nggak bisa direkognisi kan, kegiatan hanya 1 hari atau 2 jam aja kan. Walaupun itu untuk lomba tingkat nasional. Iya, nggak bisa direkognisi. Oke. Jadi buat teman-teman mahasiswa apapun nanti mengikuti kegiatan apapun dalam jangka waktu 1 bulan, 2 bulan bisa direkognisi untuk nilai SKS-nya Pak. Betul. Menjadi 2 SKS tergantung jangka waktunya berapa. Betul.
Dan untuk prestasi apapun yang diraih akan tetap ada reward tersendiri dari universitas untuk memberikan penghargaan buat teman-teman yang sudah istilahnya melakukan kegiatan-kegiatan luar biasa di luar, baik di akademik maupun non-akademik. Jadi sekiranya itu aja Pak, atau ada lagi yang mau disampaikan terakhir? Ya, saya kira itu saja. Cukup? Ya, cukup. Terima kasih Pak Erwin. Ya, semoga apa yang kita sampaikan untuk teman-teman di luar sana bisa bermanfaat untuk kita semua Pak. Amin. Dan bisa menjadi ajang promosi kampus juga. Betul. Karena kita masih juga membuka pendaftaran ya, karena September insya Allah sudah mulai masuk mahasiswa. Iya betul, September kita sudah mulai itu ya. Iya. Jadi buat teman-teman terima kasih banyak sudah nonton kegiatan kami dari awal sampai akhir. Semoga ada manfaatnya sekali lagi untuk kita semua. Jika ada salah-salah kata baik disengaja maupun tidak disengaja mohon sekiranya dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.